Ya, assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan bahas kembali inovasi untuk ekspansi industri pribumi. Kali ini kita akan bahas kembali beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi inti pertanyaannya seperti ini ya. Jadi kita ini sudah membuka usaha bertahun-tahun gitu ya, bahkan lebih dari 5 tahun gitu. Cuman strategi kita ini selalu kalah gitu dengan kompetitor. Udah secara positioning kita sudah lakukan, secara branding sudah kita lakukan, manajemen kita lakukan, bahkan kita sudah ibaratnya mengeluarkan banyak dana untuk ikut coach sana sini gitu, untuk pelatihan mentoring sana sini, tapi belum juga ada hasilnya gitu secara signifikan. Jadi apa solusinya gitu ke depannya? Ya sebenarnya belum semua cara ya. Nanti kita akan rumuskan sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita akan coba dengan rumus Q factor Q ya. Jadi seperti ini ya, kalau misalnya kita sudah memiliki sebuah produk, misalnya produk, entah itu produk dalam bentuk barang atau jasa gitu ya, kita perhatikan dulu Q factor Q-nya, atau Q di sini quality ya. Kita perhatikan dulu pertama misalnya dari segi kualitas core produknya. Misalnya dari segi kualitas core produk, oke lah. Kita sudah memiliki core produk yang lebih unggul dari kompetitor. Atau misalnya kita sudah memiliki core produk yang kualitasnya itu otentik gitu ya. Berarti dari sini kita tinggal meningkatkan lagi dari segi kualitas pelayanannya gitu ya. Dari segi pelayanan ternyata kita juga sudah begitu bagus gitu ya. Ibaratnya tuh kita sudah membuat berbagai macam pelayanan yang intinya untuk sebagai target supaya terjadi kepuasan pelanggan. Sehingga dari situ bisa terbentuk sebuah loyalitas gitu ya. Berarti kita dari sini kita tinggal ditingkatkan lagi aktual produknya gitu, atau kita dari segi brandnya. Brandnya ini ya kita tidak bisa pungkiri ya, sebagaimana ibaratnya tuh perusahaan-perusahaan yang sudah mendunia seperti Harley Davidson gitu. Kita ambil contoh Harley Davidson itu ya, itu dari segi kualitas core global websitenya aja atau toko online-nya gitu sangat tinggi gitu, setara dengan Tesla.com, bahkan lebih tinggi dari Tesla beberapa persen gitu ya, seperti yang dimiliki website Pancanomics gitu ya. Jadi ini penting ya, karena sebagian besar pengusaha lokal di Indonesia, bahkan sampai BUMN, itu skor globalnya rendah. Bagaimana bisa bersaing secara global gitu kalau skor globalnya aja rendah gitu. Makanya di sini yang perlu diperhatikan ya, ini salah satu poin krusial yang banyak dilupakan pengusaha lokal ya, sehingga mereka kalah bersaing di kancah global. Yang kedua yaitu, setelah kita berbicara tentang quality, kita bicara tentang kuantum komputasi ya, key yang satu lagi ya, yaitu kita upayakan gitu supaya kita bisa berekspansi secara baik secara pertumbuhan organik dan inorganik. Maka kuantum komputasi ini sangat diperlukan gitu ya. Kenapa sangat diperlukan? Karena semua perusahaan besar atau yang tadinya kecil sekarang yang menjadi besar, perusahaan-perusahaan di negara maju itu memiliki akses ke kuantum komputasi gitu. Kita ambil contoh lagi yang tadi ya, Harley Davidson itu menggunakan kuantum komputasi atau memiliki akses ke kuantum komputernya milik IBM ya, International Business Machine ya. Jadi semahal apapun produk kita, entah produk mahal, produk murah, produk berkualitas atau tidak, itu akan lebih cepat berekspansi dengan adanya senjata kuantum komputer ini. Sebagaimana kita ketahui ya, Harley Davidson itu produknya ini benar-benar mahalnya luar biasa gitu ya. Tapi bisa laris secara cepat kilat gitu, secara targetnya tuh efektif gitu. Karena apa? Ya karena dia memang menggunakan kuantum komputasi gitu. Yang tadinya memang kuantum komputasi ini khusus riset.
Nah, dirancang oleh IBM dalam bentuk mini kuantum sehingga bisa menjadi digunakan khusus bisnis gitu ya. Nah, sementara ini mini kuantum ini teknologinya baru ada di beberapa negara gitu. Salah satunya di Indonesia dalam bentuk mini kuantum Pancanomics.